Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai ayat ke-34 dari surat An-Nisa. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallahu. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الرجال laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas wanita, maksudnya suami itu pemimpin laki-laki. Pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yang dipimpin punya kewajiban-kewajiban, utamanya adalah taat kepada yang memimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Mengapa seperti itu? Allah tetapkan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan sebagian hambanya lebih utama atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Allah menetapkan sebagian lebih utama atas sebagian yang lain, laki-laki lebih utama atas wanita, suami lebih utama atas istri, karena itu suaminya yang memimpin, istrinya yang dipimpin, dan juga disebabkan karena Allah SWT menetapkan laki-laki yang menginfakkan harta mereka untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Fas-salihatu, maka wanita yang dipimpin yang baik, qanitatun, wanita yang tadi itu yang dipimpin, gitu. Yang solihah adalah qanitatun, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada pemimpinnya. Hafizatul lil ghaibi,
hafizat menjaga kewajiban-kewajibannya, kewajiban kepada Allah maupun kewajiban kepada pemimpinnya, meskipun yang wajib ditaati itu tidak ada di hadapannya, meskipun ghaib. Allah ghaib, wajib ditaati. Suaminya pergi, tidak ada di hadapannya, wajib ditaati. Bima hafizallah, dan wanita yang solihah, yang baik, yang taat kepada Allah dan kepada suami meskipun Allah itu gaib, meskipun suaminya itu tidak ada di hadapannya, itu karena Allah yang memberi karunia penjagaan kepada mereka. Orang yang baik itu adalah karena Allah SWT memberikan kebaikan kepadanya. Wanita yang solihah, yang taat kepada Allah, taat pada suaminya itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Itu bima hafizallah, itu adalah karena Allah menjaga mereka. Kalau mereka tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka innan nafsa la ammaratum bisu, sungguh jiwa itu selalu memerintahkan kepada kejelekan, dan wanita lebih parah daripada suami di dalam masalah hawa nafs, di dalam masalah keinginan-keinginan jiwa, yang keinginan jiwa itu selalu ammarah bisu. Gitu. Jadi itu, karena itu semua yang baik itu adalah bima hafizallah. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ikuti langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang mengikuti langkah syaitan, ketahuilah syaitan itu selalu mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Seandainya tidak karena keutamaan Allah wa rahmatuhu, dan seandainya tidak karena rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan ada orang yang diberi kebaikan, yang diberi itu zakatun nafs, yang sering ungkapannya yang umum itu tazkiyatun nafs. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak akan ada seorang pun di antara kalian yang jiwanya baik. Kenapa begitu? Karena inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh wa qalilum mahum. Nah, karena itu di sini juga gitu. Fasalihatu qanitatun, wanita yang salihah adalah wanita yang taat. Hafizatun, yang menjaga apa yang menjadi kewajibannya diperhatikan. Itu meskipun suaminya tidak ada. Lil ghaibi, dan ketahuilah kalau ada wanita yang seperti itu adalah karena karunia Allah SWT, karena itu harus bersyukur kepada Allah SWT. Orang yang baik harus bersyukur kepada Allah SWT, karena sesungguhnya dia baik itu karena hidayah Allah, karena rahmat Allah, karena petunjuk Allah. Dan orang yang sombong di dalam segala hal itu tidak boleh. Orang yang taat ibadah kemudian dia sombong menunjukkan bahwa dia itu tidak baik. Kalau orang itu tidak sombong, semakin taat kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin penuh harap kepada Allah. Rasulullah SAW adalah hamba yang paling tinggi ketakwaannya, ketaatannya, dan Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah SWT. Ana atqakum wa akhsyakum lillah. Sayalah yang paling takwa di antara kalian, dan saya juga yang paling takut kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna.
Adapun wanita-wanita yang kalian wahai para suami takut kedurhakaannya apabila ketaatan wanita hilang dari dirinya, baik kepada Allah maupun kepada suaminya. Kedurhakaannya yang muncul di dalam dirinya, baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada suaminya. Semuanya harus perhatian ya, tidak boleh sibuk sendiri, apalagi sampai tertawa sendiri. Gitu. Antum kalau mendengarkan majelisnya ulama, gitu, lalu ada yang jangankan tertawa dengan temannya di majelis. Nah itu dan nasihatnya sungguh, gitu, meneteskan air mata. Gitu. Dan meskipun yang di hadapan kalian sekarang itu bukan siapa-siapa, gitu ya, ilmunya juga sangat rendah, tapi yang dibaca itu adalah ayat Allah SWT. Sekali waktu saya ikut bermajelis di Masjidil Haram, lalu ada pemuda yang tampan itu ya, lihyanya Masya Allah bagus. Ya. Nah, tapi saya tidak tahu dia paham bahasa Arab apa enggak. Kemudian sikapnya dan gerakannya itu gampangannya tidak seperti yang mendengar yang lain. Syekh itu langsung berhenti, lalu nasihat isinya sampai Isya atau mendekati Isya. Gitu. Ama takhsha, ama takhjal bil masjidil haram. Gitu. Billahi wa bi rasulihi wa bi ayati wa sunnati bal wa bil masjidil haram. Ini katanya. Apa kamu tidak takut? Apa kamu tidak malu kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ayat-ayat Allah yang kita baca? Ini ayat Allah. Terus nasihat itu sampai itu, itu, nah itu majelis ilmu itu harus dimuliakan, apalagi antum semua ini di ma'had ya. Di ma'had. Kenapa kok saya lihat antum ada beberapa yang tertawa menghadap ke temannya terus ternyata tidak satu dua, ada beberapa. Karena itu saya di Surabaya itu mulai tahun 2000. Enggak lama dari tahun itu menjumpai orang yang gampangannya oleh orang umum itu diustadkan. Orang umum manggil dia itu ustadz. Tapi dia itu punya sikap, mudah-mudahan antum mengambil pelajaran. Gitu. Ada ustadz dari luar Jawa, ustadz dari Jakarta, ustadz dari siapapun kalau diundang taklim. Dia itu kalau ada enggak tahu hajat itu penting apa enggak, di tengah-tengah itu berdiri jalan itu biasa. Gitu. Dan sekarang ini 2022, 22 tahun ya, masuk 22 tahun. Itu saya itu punya hati, mudah-mudahan saya salah dan mudah-mudahan ini suudzon saya, mudah-mudahan suudzon saya itu, dan saya berharap ampunan Allah SWT. Dalam hati saya itu berkahnya taklim itu tidak masuk kepadanya. Orang-orang dulu kayak begini menjadi akhirnya tanya masalah, tanya ini, tapi dia itu sampai sekarang kayak gitu. Ada taklim berdiri biasa jalan. Ada taklim, ada temannya itu, itu mungkin salam terus ngomong apa? Oh iya Ustadz, afwan. Temannya jadinya ngomong kayak gitu. Di majelis taklim kelihatannya saja baik, tapi ayat yang sedang dibaca, meskipun baru mulai mukaddimah itu, apalagi mukaddimah yang sunnah, khutbatul hajah, mukaddimahnya itu langsung ngikutin Nabi SAW. Yang isinya beberapa baris setelah itu ayat.
ayat gitu. Di 3 surat, 4 ayat ya ayuhan nasu taqu yang tadi kita baca itu. Gitu. Kemudian diakhiri fa inna khairal hadithi atau astaqal hadithi kitabullah. Itu sampai akhir mukaddimah. Itu meskipun baru mukaddimah. Setelah mukaddimah, kalau kajian itu tafsir ayat Al-Qur'an yang dibaca. Gitu. Dan antum di ma'had, antum bermajelis ilmu ini beda dengan orang umum, harus beda. Harus beda gitu. Jadi kalau di majelis umum di kampung-kampung, di kota, di masjid itu, mereka itu baca, jangankan baca kitab, baca Quran banyak yang nggak bisa. Jadi antum beda dengan mereka, karena itu di dalam bermajelis pun harus beradab, adab majelis ilmu. Dan alhamdulillah antum mempelajari kitab yang sangat agung, gitu. Hilyatul Thalibil Ilm. Ustadz yang menyampaikan luar biasa gitu ya. Nah, faedah-faedah yang seperti itu harus betul-betul kita pegang. Nah, nautu ila ad-dars. Wallati takhafuna nusyuzahun. Dan istri-istri yang kalian wahai suami takut atau khawatir atas kedurhakaan mereka. Baik durhaka kepada Allah maupun durhaka kepada suami. Tidak taat kepada Allah atau tidak taat kepada suami. Nusyuz. Gitu. Kebaikannya tercabut dari dirinya. Yang muncul adalah dorongan hawa nafsunya yang tidak baik. Fa'idhuhun. Maka beri mau'idhah kepada mereka. Diberi mau'idhah, diberi nasihat bahwa ketaatan kepada Allah adalah kewajiban. Taat pada suami adalah kewajiban. Bahkan seandainya salah, seandainya menjumpai suaminya salah, maka sebagaimana murid kepada guru itu ketika mengingatkan kesalahannya harus dengan penuh adab, maka begitu juga istri kepada suami. Lah kalau mereka kalian ketahui wahai laki-laki istri kalian itu durhaka kepada Allah atau kepada suaminya yang muncul di dalam hatinya atau dalam perbuatannya, dalam ucapannya seperti itu, fa'idhuhunna, beri mau'idhah. Kalian wahai laki-laki sebagai pemimpin, kalian harus memberikan nasihat, memberi mau'idhah, gitu. Supaya istri Anda menjadi baik, keluarga Anda menjadi baik. Gitu. Wahjuruhun, diberi mau'idhah, tidak bisa baik, maka berpalinglah di tempat tidur dari mereka, dari istri tersebut. Ya. Nah, berpaling itu hajar fil firosh. Ayat ini wahjuruhunna, hajarlah, berpalinglah darinya fil firosh. Nah, kenapa begitu? Karena kalau fitrah itu masih betul-betul benar, kalau suami berpaling dari istri, itu menunjukkan bahwa wah dia sudah tidak butuh lagi. Paling tidak dia tidak senang dan dalam kondisi seperti ini dia tidak butuh dirinya sebagai istri. Nah tapi berdasarkan pengalaman banyak orang dan ucapan-ucapan banyak orang juga, hajar yang seperti ini meskipun syar'i, ya, itu karena fitrah itu sudah banyak berubah oleh kebudayaan atau oleh kebiasaan yang jauh dari Islam. Akhirnya banyak ungkapan kurang bermanfaat. Meskipun kurang bermanfaat sesungguhnya ini adalah syar'i. Nah, lalu banyak yang mengatakan
banyak yang mengatakan kenapa wanita itu kalau dihajar fil firosh umum di daerah seperti kita itu tidak ada jerahnya. Itu. Karena umumnya dan bahkan aturan negara yang ada, laki-laki di daerah seperti kita, tidak hanya di Indonesia, di negara-negara seperti ini, itu istrinya hanya satu. Istrinya hanya satu, sehingga apabila di dalam masalah hajar fil firosh itu dilakukan, itu jiwanya tidak tersentuh. Jiwanya tidak tersentuh. Tapi sesungguhnya itu kaitannya banyak hal. Kaitannya banyak hal. Kaitannya banyak hal bagaimana? Kalau laki-laki itu di hadapan istrinya tidak punya kemampuan lebih di dalam berpikir, di dalam beragama, di dalam menyelesaikan masalah, di dalam harta, di dalam memberi nafkah, di dalam segala urusan tidak punya nilai lebih, ternyata menikah lebih dari satu, itu juga masalah besar. Itu juga yang saya tangkap info dari beberapa orang. Kalau dikatakan 3 itu banyak, maka lebih dari 3 orang. Nah itu. Loh kenapa gitu? Akhirnya saya pahami, ya karena menikah lebih dari satu dan kemampuan yang dimiliki, kemampuan berpikirnya, kemampuan di dalam menyelesaikan masalah, kemampuan itu dianggap oleh suaminya, dianggap oleh istrinya, gitu. Itu tidak lebih. Akhirnya tatkala melangkah lebih dari satu itu direndahkan. Begitu kok kepingin nambah. Begitu kok istrinya 2, akhirnya digitukan. Nah itu. Nah akhirnya antara satu dengan yang lain itu akhirnya terkait. Bagaimana terkait? Yang beristri lebih dari 2 sama istrinya direndahkan dari beberapa sisi. Kalau istrinya cuma satu, kalau hajar fil firosh, maka tidak pengaruh bagi istrinya. Nah jadi kayak gitu. Saya yakin kalau orang-orang umum melihat dan mendengar kalimat-kalimat yang akhir tadi itu, orang umum nggak paham. Tapi antum kan anak ma'had yang sudah biasa dengan istilah-istilah hajar fil firosh atau eh, mawa'id itu kan, ya, jadi insya Allah antum paham ya. Dan yang lebih fokus adalah kepada antum semuanya. Karena itu maka jalannya agama ini itu tidak hanya di satu sisi. Bagaimana agama ini betul-betul dirasakan baik dari segala sisi, itu juga harus dipelajari, baik masalah akidahnya, baik masalah peribadatannya kepada Allah seperti apa, masalah muamalahnya dengan orang tua, muamalah dengan keluarga, dengan suami istri, muamalah dengan anak, muamalah dengan teman, muamalah dengan siapapun, itu juga harus diperhatikan bagaimana ajaran Islam itu. Dan di dalam bab-bab yang lain, di dalam masalah bagaimana di dalam masalah mencari harta, bagaimana di dalam masalah menafkahkan, membelanjakan hartanya, semuanya kalau diperhatikan mengikuti seperti apa aturan Islam, insya Allah akhirnya sedikit demi sedikit merasakan, oh Islam itu kayak begini, dan ketika dipraktikkan itu nyata. Termasuk yang di dalam bab kita ini. Fa'idhuhunna, beri mau'idho istri, diberi mau'idho sulit untuk diterima, wahjuruhunna fil firosh, hajar fil firosh. Gitu. Nah masih tidak bisa, wadribuhun, ya, pukullah. Dan di dalam hadis, dorban ghairu mubarih, dengan pukulan yang tidak melukai. Ikhwah yang tidak perhatian kepada taklim, ya, kembali saya ingatkan bahwa termasuk berkahnya ilmu itu adalah apabila di majelis itu ilmunya dimuliakan. Ayat-ayat Allah SWT itu dimuliakan, karena itu perhatian itu ya. Nah, wahjuruhunna, ya, hajar mereka fil firas, wadribuhunna, dan pukul istri itu dengan dorban ghairu mubarih, pukulan yang penting tidak melukai. Dipukul yang apa? Dipukul yang maknanya itu
pukulan lahir dan batin. Pukulan lahir dan batin, bahwa itu sebagai suami, sebagai pemimpin yang memberi nafkah kepadanya. Ya. Nah itu sampai akhirnya lahir dan batinnya memukul seperti ini. Nah itu diperhatikan, dipelajari, dan kemudian bagaimana di dalam urusan rumah tangga itu mengikuti seperti apa aturan-aturan Allah SWT. Untuk apa semua itu? Tidak ada lain kecuali untuk kebaikan rumah tangga ini di hadapan Allah, dan untuk membentuk masyarakat yang di dalam semua urusannya berusaha kembali kepada yang diajarkan atau yang disyariatkan oleh Allah SWT. Karena itu Allah SWT membuat atau berfirman, memberikan pelajaran-pelajaran di dalam bab rumah tangga. Kalau sampai suami itu melihat istrinya, mengetahui istrinya durhaka kepada Allah, kepada dirinya sebagai suami, Allah SWT mengajarkan aturan. Dan aturan ini yang berkaitan dengan takdib, berkaitan dengan pelajaran yang keras, itu bertahap. Berkaitan dengan pelajaran yang keras, yang mirip dengan hukuman karena kesalahannya, itu bertahap. Bertahap. Dan itu diterapkan di dalam semuanya. Diterapkan dalam semuanya. Bahwa, oh yang berkaitan dengan hukuman itu bertahap. Orang baru salah pertama tidak dihukum seperti orang yang sudah di dalam puncak kesalahan. Orang yang sudah berkali-kali salah tidak dihukum dengan hukuman yang tetap seperti orang yang baru pertama salah. Lah antum di pondok, di ma'had itu juga ada aturan-aturan yang apabila ada pelanggaran itu ada sanksi, ada hukuman. Nah itu juga layak untuk diambil pelajarannya, bahwa takdib, hukuman untuk supaya menjadi lebih baik, koreksi untuk menjadikan lebih baik, itu dengan tahapan. Pendidikan juga ada tahapan. Sampai Allah SWT berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian tidak tahu apa-apa. Lalu berkaitan dengan pendidikan, ada tahapannya. Allah memulai dengan memberikan pendengaran. Maka anak yang masih belum bisa melihat, sudah bisa mendengar, diajarin dengan suara-suara yang baik. Nah, setelah itu diberi oleh Allah penglihatan, diajari hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang bisa dilihat. Lalu yang terakhir adalah pemikiran, akal, pemahaman. Itu adalah tahapan di dalam pembelajaran. Nah karena itu maka semua diambil pelajarannya, termasuk takdib yang memberikan adab, memberikan hukuman yang diharapkan tidak untuk menyakiti, tapi untuk menjadikan lebih baik, tahapannya diperhatikan. Ini tidak seperti orang yang dihukum atas dosanya mutlak, supaya ini hukumannya tidak seperti itu, tapi hukuman ini adalah untuk menjadikan yang tidak baik supaya kembali ke jalan yang benar. Nah, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum, apabila istri sudah taat kepada kalian dengan salah satu dari tiga tadi itu, fala tabghu, maka jangan mencari-cari alaihinna sabila, jalan untuk memberatkan istri. Jangan mencari-cari jalan, jangan mencari-cari alasan, jangan mencari-cari kesalahan lain yang asalnya salah tapi sudah tanpa dinasehati atau dengan nasihat yang tidak langsung sudah selesai, jangan diungkap lagi. Oh itu kesalahan tahun yang lalu, jangan diungkap lagi. Fala tabghu, maka jangan mencari-cari sabilan alaihinna. Jangan mencari-cari jalan alaihinna untuk membebaninya atau untuk menyakitinya. Nah, sesungguhnya kesalahan yang menjadikan kamu memberi nasihat, sesungguhnya kesalahan yang menjadikan kamu
hajarahunna fil firash. Sesungguhnya kesalahan yang menjadikan kamu memukulnya, dia sudah jadi taat. Dia sudah jadi taat. Fala tabghu sabilan alaihinna, maka jangan mencari-cari jalan untuk memberatkannya, untuk menyakitinya, untuk tidak mengenakannya. Fala tabghu alaihinna sabila, innallaha kana aliyan kabira. Sungguh Allah SWT itu maha tinggi, zatnya dan sifatnya. Kabiron, maha besar zatnya dan sifatnya. Itu ayat Allah SWT, kita baca tafsirnya. Yukhbiru ta'ala, Allah SWT menghabarkan, anna ar-rijal, sesungguhnya laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin-pemimpinnya wanita. Maksudnya di sini suami adalah pemimpinnya istri. Ay qawwamuna 'alaihinna biilzamihinna. Maknanya pemimpin atas istrinya untuk memerintahkan, untuk yulzim alaihinna, gitu, mengharuskan istrinya melaksanakan bihukukillah, hak-hak Allah. Suami adalah pemimpin yang sebagai pemimpin dituntut agar memerintahkan kepada suaminya, kepada istrinya taat kepada Allah. Istrimu tidak taat kepada Allah, jangan kamu biarkan. Kamu sebagai pemimpin, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pimpin. Ini adalah kewajiban suami. Minal muhafadzati ala faraidihi, yaitu diperintah istrinya agar menjaga apa yang menjadi kewajiban-kewajiban istri kepada Allah SWT. Wa kaffihinna 'anil mafasid. Dan suami adalah pemimpin istri yang harus menahan supaya istrinya tidak jelek, tidak rusak. Warijalu 'alaihim ayyulzimuhunna bidzalik. Dan suami-suami, dia berkewajiban, alaihim, para suami berkewajiban, an yulzimuhunna, berkewajiban apa? Mengharuskan istri bidzalika, agar taat kepada Allah. Nah, ini tuntutan kepada suami, ya. Tuntutan kepada suami berkewajiban. Kalau kamu tidak meluruskan istrimu, kalau kamu tidak berusaha membentuk istrimu, maka kamu sebagai pemimpin yang salah. Nah, wa qawwamuna 'alaihinna aidan bil infaqi 'alaihin. Dan suami juga pemimpin atas istri yang harus memberikan infak kepada istrinya. Yang harus memberikan infak kepada istrinya, belanja kepada istrinya. Wal kiswah, dan juga memberi pakaian, wal maskan, dan tempat tinggal kepada istrinya. Tsumma dzakara sababal mujiba liqiyamir rijali 'alan nisa'i. Lalu Allah SWT menyebutkan kenapa Allah menetapkan suami sebagai pemimpin atas istrinya, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah SWT mengutamakan sebagian hambanya atas sebagian yang lain. Dan di sini Allah menetapkan suami lebih utama daripada istri. Karena itu suaminya lah yang jadi pemimpin. Dan pelajaran yang diambil bahwa apabila ada apapun yang dibutuhkan harus ada pemimpinnya, maka hendaknya yang diangkat menjadi pemimpin itu adalah yang lebih afdhal. Kenapa? Karena Allah menentukan suami sebagai pemimpin atas istri, sebabnya adalah karena Allah melebihkan laki-laki atas perempuan, maka kepemimpinan Allah berikan kepada yang laki-laki. Nah, dasarnya adalah afdhaliyah, gitu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga karena suami itu yang menginfakkan hartanya, gitu, untuk dirinya, untuk istrinya, untuk keluarganya, gitu. Ai bisa babi fadli rijali 'alan nisa wa ifdhalihim 'alaihinna. Gitu. Kesimpulannya, sebabnya adalah karena keutamaan laki-laki daripada perempuan, dan keutamaan
laki-laki itu memberikan apa yang baik kepada perempuan. Gitu. Fadl wa ifdal. Fadlur rijali wa ifdaluhum alaihin. Gitu. Nah, fatafdhilur rijali 'alan nisa'i min wujuhin muta'addidah. Keutamaan laki-laki atas perempuan, keutamaan suami atas laki-laki, keutamaan suami atas istri dari berbagai sisi. Gitu. Min kaunil wilayati mukhtassatun birrijal. Kepemimpinan Allah khususkan yang memegang adalah laki-laki. Wan nubuwah, kenabian itu Allah berikan pada laki-laki. Warisalah, Allah tetapkan untuk laki-laki. Waqtisasuhum bikatsirin minal ibadat. Laki-laki diberi oleh Allah kekhususan ibadah-ibadah yang tidak Allah berikan kepada wanita. Kal jihadi wal a'yadi wal juma'i, seperti jihad, kewajiban bagi laki-laki tidak pada wanita. Wal a'yad, berkaitan dengan hari raya. Berkaitan dengan hari raya. Gitu. Bagaimana yang dimaksud dengan hari raya? Kewajiban-kewajiban yang ada kaitannya dengan hari raya itu tuntutan gitu, atau kewajiban laki-laki. Gitu. Wal juma', dan jumatan wajib bagi laki-laki. Gitu. Wa bima khassahumullahu bihi minal aql. Dan kekhususan yang lebih yang Allah berikan kepada laki-laki juga adalah akal. Adalah akal. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan tentang masalah akal itu. Buktinya apa? Bukankah di dalam persaksian kalau Allah mewajibkan 2 saksi laki-laki, uzur hanya ada 1 laki-laki, boleh yang 1 diganti dengan 2 perempuan. Berarti 1 laki-laki sama dengan 2 perempuan. Dan itu pun tidak mutlak. Tidak mutlak bagaimana? Saksi 4 perempuan tidak boleh. Sebagai ganti 2 laki-laki 4 perempuan tidak boleh. Nah jadi kayak gitu. Nah dan ada saksi yang bahkan perempuan tidak boleh menjadi gantinya. Meskipun 2 perempuan jadi gantinya 1 laki-laki, ada saksi yang tidak boleh diganti oleh perempuan. Nah yang boleh 1 diganti 2. Gitu. Warrozanah, dan keteguhan itu ada pada laki-laki. Ya. Wassobr, dan kesabaran. Wal jalad, kokoh di dalam menghadapi segalanya, di dalam masalah apapun. Ya. Alladzi laisa lin-nisa'i mithlu, yang wanita itu tidak bisa seperti laki-laki. Wa kadzalika khassahum bin nafaqati 'ala zaujat, dan Allah juga mengkhususkan kewajiban nafkah keluarga itu pada laki-laki. Bal wa katsirun minan nafaqati yahtassu bihar rijal, bahkan banyak yang berkaitan dengan nafkah-nafkah yang diwajibkan adalah laki-laki. Wa yatamayyazuna 'anin nisa, sehingga menjadi beda dengan wanita. Wa la'alla hadza sirru qaulihi bima anfaqu. Dan bisa jadi karena banyaknya kewajiban mengeluarkan nafkah itu pada laki-laki, itu yang jadi sebab utama Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa laki-laki yang Allah tetapkan jadi pemimpin, sebabnya adalah bima anfaqu, karena Allah menetapkan laki-laki itu yang harus menginfakkan. Ya. Wa khudzifal maf'ul. Nah, menginfakkan apa? Maf'ulnya, objeknya, atau yang diinfakkan tidak disebut. Liyadulla ala umumin nafaqah, untuk menunjukkan segala macam nafkah. Ya. Fa'ulima min hadza kullihi anna rijala kal wali was sayyid limra'atihi. Maka diketahui dari semua makna yang terkandung, suami adalah seperti wali, seperti sayyid bagi istrinya. Seperti wali bapak kepada anak perempuannya. Seperti sayyid tuan dengan budaknya. Seperti itulah suami dengan istrinya. Wahiyya indahu aniyatun, dan istri itu di sisi suami harus jadi pembantunya.
Asirotun seperti pembantunya, asirotun seperti tawanannya. Bagaimana seperti tawanannya? Tidak boleh keluar. Istrinya tidak boleh keluar. Ya. Tidak boleh begitu, istrinya tidak boleh begitu. Seperti tawanan. Ya. Khadimatun, pembantu. Fawadhifatuhu ayyakuma bima istar'ahu Allahu bihi. Maka wadhifahnya, gitu. Pekerjaan-pekerjaannya ayyakuma bima istar'ahu Allahu bihi, yaitu melaksanakan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suami, suami memerintahkan kepada istrinya sejalan dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wadhifatuha, dan pekerjaan-pekerjaan istri, pekerjaan-pekerjaan suami seperti apa yang Allah tetapkan kepada suami, ya, termasuk Allah menetapkan agar suaminya memerintahkan istri seperti apa yang disyariatkan oleh Allah. Tadi itu suami harus memerintahkan istrinya agar taat kepada Allah, agar taat pada suaminya, agar berbuat yang baik. Itu kewajiban suami, dan kewajiban-kewajiban istrinya. Al-qiyamu bi ta'ati rabbiha wa ta'ati zawjiha. Kewajiban istri, pekerjaan istri adalah taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Falihadza qala fas-solihatu qanitat. Wanita yang solihah adalah wanita yang taat. Hafizatun lil ghaibi. Menjaga meskipun yang ditaati itu ghaib. Ya, ai muti'atun li azwajihinna hatta fil ghaib. Maknanya tetap taat pada suaminya meskipun suaminya enggak ada. Tahfadzu ba'laha binafsiha. Taat kepada suaminya dalam hal menjaga dirinya. Wa malihi, menjaga harta suaminya. Wa dzalika bihifdzillahi lahunna, dan yang demikian itu wanita yang solihah, yang taat seperti itu sebabnya adalah karena Allah menjaga mereka. Wa taufiqihi lahunna, karena Allah memberi taufik kepada istri-istri tersebut. La min anfusihinna, istri yang baik itu bukan karena dirinya. Istri yang baik itu adalah karena Allah menjaganya, karena Allah memberi taufik kepadanya. Fa inna nafsa ammaratum bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada kejelekan. Dan jiwa istri itu lebih mengajak lagi kepada kejelekan. Itu lebih parah lagi, lebih kuat lagi. Walakin man tawakkala 'ala Allah, akan tetapi jiwa yang tawakal kepada Allah, kafahu, Allah jaga. Itu. Ma ahammuhu min amri dinihi wa dunyahu, apa yang penting-penting dari urusan agamanya dan dari urusan dunianya. Lalu Allah SWT berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna, adapun istri-istri yang kalian takutkan kedurhakaannya, ai irtifa'uhunna anit ta'ati azwajihinna, sudah tidak taat lagi, terangkat ketaatannya kepada suaminya. Bi antasihi bil qawli awil fi'li, durhaka baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya. Fa innahu yu'addibuha bil ashali fal ashal, maka suami harus memberi takdib, memberi pelajaran keras tahapan demi tahapan, mulai yang paling gampang, kemudian berikutnya. Nah, dan urutannya adalah mau'idhah, kemudian hal hajru fil firas, kemudian ad-darb, darban ghairu mubarih. Itu yang kita baca, dan kelanjutannya antum tinggal sedikit antum baca sendiri, insya Allah maknanya sudah antum dengar tadi itu. Apakah 3 tahapan ini, yaitu al-wa'du wal hajru wad darb, itu juga diterapkan untuk orang tua kepada anak? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Orang tua kepada anak itu tidak pakai hajar. Ya, tidak pakai hajar. Ya.
Nah, apakah hukum menikahi pacar atau mantan pacar? Dan apakah pernikahan tersebut diberkahi, dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apabila belum terjerumus kepada yang haram, ya. Nah, maka wallahu alam segera dinikahi supaya tidak semakin terjerumus kepada haram yang lebih besar. Gitu. Nah, adapun apabila sudah terjadi perzinahan, maka Syekh Shalih Fauzan memfatwakan tidak boleh dinikahi apabila yang laki-laki sudah jadi baik, tidak boleh menikah dengannya kecuali apabila perempuannya juga jadi baik. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrika wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Nah, adapun apabila telah bertobat dan jadi baik, maka jadi boleh. Apakah tidak termasuk adab di dalam majelis ilmu jika seorang yang bermajelis itu menulis atau menggambar dan mencoret-coret buku yang enggak jelas? Meskipun dia masih bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz. Jawabannya tidak termasuk adab apabila ada aktivitas sedikit pun yang tidak berkaitan dengan majelis ilmu. Ya, jadi penting untuk diperhatikan ya. Jadi duduk bermajelis ilmu, telinganya dia kira mendengar, tapi tangannya coret-coret, tangannya seperti itu tidak termasuk adab. Banyak ungkapan-ungkapan tentang adab bermajelis ilmu yang ditulis oleh ulama mengisahkan seperti apa adab bermajelis di kalangan generasi awal Islam atau di kalangan salaf. Gitu. Nah, kalau sahabat di hadapan Rasulullah SAW itu seperti batu, enggak bergerak sedikit pun karena perhatiannya kepada Rasulullah SAW. Sampai seandainya ada burung itu akan terbang dan hinggap di kepalanya, enggak gerak. Dan burung itu juga enggak takut. Kenapa? Karena tenangnya itu sampai seperti batu. Imam Syafi'i di hadapan Imam Malik rahimahullah. Imam Syafi'i berguru, berbelajar pada Imam Malik. Itu mengatakan, saya tidak kuasa membuka lembaran tatkala sedang berlangsung di dalam majelis itu. Maksudnya membuka lembaran apabila tidak berkaitan dengan lembarannya waktu dibuka. Imam Malik sedang membaca atau itu kemudian bukan karena waktunya buka itu tidak kuasa. Ya. Nah jadi sampai seperti itu. Majelis ilmu betul-betul diagungkan oleh ulama-ulama generasi awal Islam. Nah, dan kita sekarang banyak kehilangan berkahnya ilmu, kata saya Shalih Al-Utsaimin. Kenapa? Karena majelis ilmu syar'i itu tidak ditempuh dengan penuh adab yang syar'i. Wallahu a'lam. Mungkin itu dulu yang kita baca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.